Bab 3131. Namun, Everett percaya akan lebih baik jika Doretta memiliki kondisi. Selama seseorang memiliki kelemahan, mereka lebih mudah dikendalikan. Baiklah, setujui persyaratannya, jawabnya. Jerry ragu-ragu. Apakah kamu yakin ingin setuju? Kita perlu membuatnya merasa cukup aman untuk bekerja untuk kita. Apakah Everett akan memenuhi janjinya? Nanti masih tergantung dia. Jerry tampak mengerti dan langsung mengangguk. Baiklah, aku akan sampaikan pesan itu padanya. Mehem, Everett bergumam puas, bayangan melintas di matanya. Dengan meletakkan bom waktu yang terus berdetak ini di samping Ellar, dia meragukan Ellar dapat dengan mudah lolos tanpa cedera. Nicole, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan ketika saatnya tiba. Asteris. Asteris 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 asteris. Matahari terbenam, memancarkan cahaya keemasan terakhirnya. Setelah seharian sibuk, Nicole meninggalkan kantor dan mendapati Jared sudah menunggunya. Saat masuk ke dalam mobil, Nicole tersenyum. Sudah lama menunggu. Kelembutan melintas di mata Jared. Jika kamu tidak segera turun, aku sebenarnya berencana untuk naik. Dan lihatlah apa yang menahanmu. Hanya harus mengurus beberapa dokumen di menit-menit terakhir, jelas Nicole. Asalkan kamu baik-baik saja. Jared dengan lembut menggenggam tangan Nicole dan menariknya ke dalam pelukannya. Bersandar di bahunya, Nicole menarik napas dalam-dalam. Hari ini memang membawa lebih banyak tantangan. Dia menjelaskan situasinya secara singkat, lalu menghela nafas. Meskipun semuanya saat ini berada dalam kendali kita. Harapan, saya tahu kita tidak boleh lengah. Mehem, dengan Everett mengendalikan pemimpin Eastern Falcon, anggota mereka secara alami akan mematuhinya. Mata Jared menjadi gelap. Jika mereka tidak bisa menetralkan pengaruh Eastern Falcon, menangkap Everett mungkin tidak menyelesaikan segalanya. Nicole menggigit bibirnya sedikit dan mengangguk. Aku mengerti. Zain bilang dia akan mengatur seseorang untuk menangani situasi tersebut dengan markas besar Eastern Falcon dan akan menghubungi kami jika ada informasi terbaru. Sambil meremas tangan Nicole dengan lembut, Jared berkata pelan, tenang saja, semuanya akan beres. Mehem, Nicole setuju, menutup matanya untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, mereka tiba di rumah. Ibu, ayah, Nicole menyapa Daniel dan Gloria saat melihat mereka. Sambil duduk di samping sofa, Nicole bertanya dengan agak bingung, di mana Nolan dan Lana? Mereka melihatmu belum kembali dan pergi ke tempat Tia bersama Stanley, Gloria menjelaskan dengan nada senyum. Nicole tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Kedua bajingan kecil itu. Mengetahui mereka telah pergi ke halaman belakang, Nicole memutuskan untuk bergabung dengan mereka alih-alih memanggil mereka kembali. Stanley mungkin makan malam di sana, tidak perlu menunggu mereka. Ayo makan, usul Gloria. Baiklah, mereka setuju, dan keluarga itu pindah ke ruang makan. Jared, Nicole, kudengar kalian sedang menghadapi beberapa masalah akhir-akhir ini. Apakah semuanya baik-baik saja? Daniel bertanya. Jared menjawab dengan tenang, itu bisa diatur. Apa yang terjadi? Ekspresi Gloria menjadi khawatir, karena jarang sekali masalah pekerjaan yang harus diselesaikan. Dibahas di meja makan. Bu, ini hanya masalah pekerjaan, Nicole segera meyakinkan Gloria. Ya, aku hanya bertanya, Imbu Daniel, menggemakan kepastian itu. Bab 3132. Daniel sebenarnya mendengar beberapa hal di rumah keluarga Riddle dan ingin bertanya pada Nicole dan Jared tentang mereka. Namun dia lupa bahwa hal itu mungkin membuat Gloria khawatir. Benarkah? Tanya Gloria, terdengar ragu. Ya, sebenarnya aku hanya khawatir anak-anak kita akan bekerja terlalu keras. Kupikir aku akan mengingatkan mereka untuk tidak. Mereka akan kehabisan tenaga, lanjut Daniel. Gloria mengangguk. Begitu ya. Lalu, menoleh ke Nicole, Gloria berkata, tapi sepertinya berat badanmu turun akhir-akhir ini. Apakah pekerjaan juga menuntut? Bu, akhir-akhir ini memang sibuk, tapi kami bisa mengatasinya. Jangan khawatir, Nicole meyakinkan sambil tersenyum, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi. Sebenarnya tidak ada yang mengganggunya.
Makan lebih banyak, kata Gloria sambil menyajikan lebih banyak makanan kepada Nicole dengan ekspresi khawatir. Nicole melirik Daniel. Ayah, jangan khawatir. Bersama-sama, kita akan baik-baik saja. Dia tahu kekhawatiran Daniel tidak terbatas pada masalah bisnis, dia mungkin juga tahu tentang situasi dengan Everett. Senang mendengarnya, Daniel mengangguk, mengerti bahwa Nicole memberitahunya bahwa ada orang lain yang dapat membantunya dan meredakan kekhawatirannya. Kemudian, Daniel melihat ke arah Jared. Kedua pria itu saling berpandangan, dan meskipun tidak ada yang dikatakan, pemahaman bersama mereka jelas. Daniel berharap Jared akan menjaga Nicole dengan baik, dan Jared, tentu saja, bermaksud untuk melindungi Nicole. Dengan tekun, setelah makan malam, Stanley kembali bersama Nolan dan Lana. Ibu, ayah, Nolan dan Lana menghampiri Nicole dan Jared, lalu memeluk mereka. Nicole menyentuh kepala mereka dengan lembut. Apakah kalian pergi bermain dengan Nenek Buyut Wallace? Ya, Nenek Buyut Wallace bahkan menceritakan kisah-kisah AS, kata Lana sambil mendongak sambil tersenyum. Stanley bergabung dengan mereka, duduk di dekat sofa. Saya melihat Nyonya Wallace, Sir, tampak sedikit lelah, jadi saya membiarkannya beristirahat sebelumnya dan membawanya kembali. Mehem, Nicole mengangguk sebagai jawaban. Stanley, apakah kamu dan Tia sudah memutuskan sesuatu? Rumahnya hampir siap, saatnya menentukan tanggal. Gloria mengingatkan Stanley. Stanley mendesah, tampak agak gelisah. Sebenarnya, masalahnya bukan pada aku dan Tia, tapi pada Nyonya Wallace. Tuan, apa yang terjadi dengan Nyonya Wallace, Sir? Tanya Nicole dengan bingung. Tia ingin Nyonya Wallace, Sir, pindah ke halaman depan agar perawatannya lebih mudah. Tapi Nyonya Wallace, Sir, tidak mau untuk pindah, jadi kami masih berusaha meyakinkannya, jelas Stanley. Gloria mengangguk. Tia gadis yang baik, dia peduli padanya. Ya, Stanley menambahkan dengan susah payah. Tapi Nyonya Wallace, Sir, mengatakan dia terbiasa dengan ketenangan di halaman belakang. Dan lebih suka tinggal di sana. Dia menyarankan untuk menyewa seseorang untuk menjaganya. Tia khawatir menyerahkan perawatannya kepada orang lain, jadi mereka belum mencapai kesepakatan akhir. Stanley berkata sambil menggelengkan kepalanya. Nicole merenung sejenak. Mari kita hormati keinginan nenek. Aku akan bicara dengan Tia. Apakah benar-benar tidak apa-apa meninggalkan Nyonya Wallace, Sir, di halaman belakang? Tanya Gloria dengan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja, Nicole meyakinkan setelah berpikir, kita bisa menyewa pengasuh profesional untuk nenek. Seharusnya tidak menjadi masalah, dan mereka dapat mengawasi kesehatannya. Berhenti sebentar, Nicole menambahkan, Tia juga bisa mengunjungi dan merawat nenek di siang hari saat dia gratis. Itu pasti menenangkan. Itu tampaknya seperti solusi yang memuaskan semua orang. Stanley setuju, yakin bahwa Tia akan terima jika Nicole yang menyarankannya. Gloria juga menambahkan, memang, itu solusi yang bagus. Aku akan meminta kepala pelayan untuk mengatur pengasuhnya. Daniel pun setuju. Tak lama kemudian, semua orang menyetujui pengaturan itu dan mencapai keputusan bulat. Sudah malam, mari kita semua istirahat, usul Daniel kepada kelompok itu. Bab 3133. Baiklah, semua orang setuju dan berjalan menuju kamar masing-masing. Setelah memastikan Nolan dan Lana tertidur, Nicole dan Jared kembali ke kamar mereka sendiri. Setelah mandi air hangat, Nicole berganti piyama dan mendekati tempat tidur. Sambil membelai rambutnya dengan lembut, Jared berkata dengan lembut, jika kamu lelah, istirahatlah lebih awal. Mehem, Nicole setuju sambil berbaring. Tak lama kemudian, Nicole tertidur. Mengamati wajah damai itu, tatapan Jared sedikit lebih dalam sebelum dia melangkah ke balkon. Dia memutar nomor, dan suara Zain terdengar, menelepon selarut ini, apakah ini mendesak? Apakah kamu menyelidiki pemimpin Eastern Falcon? Tanya Jared, suaranya serius. Ya, saya sudah membicarakannya dengan Nicole. Jika kita bisa menemukan orang itu, kita mungkin bisa membubarkan pasukan Everett, jawab Zain. Max telah menemukan beberapa petunjuk. Saya akan menyuruhnya mengirimkannya kepada Anda besok,
berharap itu akan membantu penyelidikan Anda. Jared berkata dengan nada serius. Zain terdengar terkejut, jadi, kau juga sudah menyelidikinya. Meskipun Jared tidak banyak bicara, dia sudah menemukan inti permasalahan dan bertindak lebih cepat daripadanya. Target Everett kemungkinan bukan hanya Nicole, tetapi seluruh keluarga Riddle. Berambisi itu bagus, tapi jika kita mengambil sumber daya yang mendukung ambisinya, dia secara alami akan menjadi putus asa dan memperlihatkan kekurangannya, kata Jared dingin. Satu kesalahan yang dilakukan Everett bisa berarti akhir baginya. Benar, jika kita bisa menyelamatkan orang itu, Easton Falcon tidak akan mematuhinya lagi, Zain setuju, Yang. Itulah sebabnya dia dan Nicole memutuskan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk penyelidikan ini. Saya serahkan masalah ini padamu. Mengenai hal-hal di Sanjoto, aku akan meminta Max dan Charlie untuk mengawasi mereka. Suara Jared terdengar dingin. Baiklah, Zain setuju. Setelah menutup telepon, Jared mengalihkan pandangannya kembali ke kamar. Nicole masih tertidur nyenyak di tempat tidur. Pemandangan itu langsung melembutkan ekspresinya dan senyum tipis terbentuk di bibirnya. Ore hari berikutnya cerah dan terang. Setelah sarapan, Nicole dan Jared meninggalkan kediaman Riddle. Dalam perjalanan, Nicole menerima telepon dari Preston. Jadi, maksudmu Jerry ingin Doretta menemukan cara untuk mencuri stempel resmi Baikonur. Alis Nicole berkerut. Mengernyit sedikit, menyadari Everett benar-benar bermaksud mengambil alih Baikonur. Ya, mendengar percakapan di telepon bawahannya, dia memerintahkan mereka untuk melakukan hal itu. Preston mengonfirmasi. Nicole tertawa. Kau benar-benar menguping panggilan telepon bawahannya. Kewaspadaannya terlalu tinggi, dan dia juga seorang ahli peretasan. Kecerobohan sekecil apapun bisa membuatnya waspada, jadi aku memutuskan untuk fokus pada bawahannya saja, Preston. Dijelaskan, itu pendekatan yang cerdas, dan kecil kemungkinannya untuk mengungkap Anda, puji Nicole. Preston mengingatkan, kamu harus memperingatkan Ellar tentang ini. Katakan padanya untuk lebih waspada. Baiklah, aku akan melakukannya, Nicole. Dipastikan sebelum mengakhiri panggilan. Sambil menyimpan teleponnya, Nicole menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Serahkan saja pada Preston untuk membuat strategi seperti itu. Apakah kamu siap memberitahu Ellar tentang Doretta? Jared bertanya, ekspresinya sedikit serius. Sambil menarik napas dalam-dalam, Nicole menjawab, sudah waktunya memberitahu Ellar. Aku pikir dia akan menemukan cara untuk mengatasinya tanpa menimbulkan kecurigaan Paman Dexter dan Emma. Jared memberi. Nicole menatapnya sekilas namun tidak mengatakan apa-apa lagi, percaya bahwa Nicole telah mempertimbangkan semua kemungkinan hasil. Setelah mengantar Nicole ke Riddle Corporation, Jared pergi. Bab 3134. Sesampainya di kantornya, Nicole baru saja mulai mengerjakan beberapa dokumen ketika ada ketuk pintu. Masuklah, panggil Nicole. Pintu terbuka, dan melihat Ellar, Nicole agak terkejut. Kamu sampai di sini cukup cepat. Belum sampai di kantor saat kamu mengirimiku pesan, jadi aku langsung datang. Di sini, jelas Ellar, sambil duduk di dekat sofa. Kamu bilang kamu perlu menemuiku untuk membicarakan sesuatu yang penting. Ada apa? Ellar tahu bahwa jika Nicole memintanya datang, pasti ada sesuatu yang penting. Setelah membagikan informasi yang telah diungkap Preston, Nicole memperingatkannya, berhati-hatilah dari. Jadi, Patricia setuju untuk pulang bersamaku hanya untuk menyelidiki Doretta, kata Ellar sambil melihat. Terluka, Nicole menatap Ellar dengan pandangan meremehkan dan bertanya, apakah menurutmu itu penting? Ini penting? Ellar mulai membela diri tetapi kemudian ragu-ragu, akhirnya mengakui. Tidak penting. Hal itu penting baginya secara pribadi, tetapi tidak relevan dengan gambaran yang lebih besar. Berhati-hatilah, jangan sampai Emma mengetahuinya. Dia pasti patah hati, Nicole mengingatkannya lagi. Dia akan tahu pada akhirnya, kata Ellar, terdengar putus asa. Cepat atau lambat, kebenaran akan menyakitkan. Jika kita menangkap Doretta basah, kita bisa menemukan cara untuk membuatnya menghilang dan cukup memberitahu Emma bahwa dia meninggalkan Sanjoto, saran Nicole.
Asal Emma tidak tahu bahwa dirinya ditipu oleh Doretta, semua hal lainnya seharusnya bisa diatur. Ellar mempertimbangkan saran Nicole dan menjawab, "Baiklah, aku mengerti. Semangatlah. Jangan ganggu rencana Patricia," kata Nicole, memperhatikan wajah Ellar yang sedih dan merasa pasrah. "Nicole, aku mengerti," jawab Ellar. Dia menyadari bahwa terlepas dari perasaannya sendiri, itu bukanlah hal terpenting saat ini. Dia selalu tahu bahwa Patricia pulang bersamanya hanya untuk penampilan, tapi dia tidak tahu. Mengharapkan dia mempunyai agendanya sendiri juga, bukan hanya kemauan untuk membantunya seperti yang diasumsikannya. Meninggalkan Riddle Corporation dengan perasaan campur aduk, Ellar masuk ke mobilnya, tampak sangat sedih. Riddle, kamu baik-baik saja?" Asistennya bertanya dengan khawatir. "Ayo, kembali ke kantor." Ellar tidak ingin bicara, dia hanya bersandar di kursinya, tenggelam dalam pikirannya. Ketika Ellar kembali ke Baikop, perhatiannya tanpa sadar beralih ke kantor Patricia sebelum dia memasuki miliknya sendiri. Tanpa diduga, Patricia keluar saat itu. Ellar segera mengalihkan pandangannya dan bergegas ke kantornya. Patricia, menyadari perilaku aneh Ellar, sedikit mengernyit tapi tidak memikirkannya, mengikutinya ke dalam kantor. "Kamu bilang Nicole ingin bertemu denganmu. Tentang apa itu?" Patricia bertanya, menduga itu ada hubungannya dengan Baikop atau Doretta. Mengambil napas dalam-dalam, Ellar mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangannya. "Nicole memperingatkanku bahwa tugas Doretta mungkin melibatkan perolehan stempel resmi Baikop." Patricia berhenti sejenak. Setelah menyadari apa yang dia maksud, dia menjawab, "Jadi, kamu tahu segalanya sekarang?" "Ya," Nicole memberitahu. "Aku segalanya. Doretta mungkin telah dibeli oleh orang-orang Everett, jadi kau..." Ellar terdiam, tiba-tiba tidak yakin bagaimana cara mengatakannya. Melanjutkan, mungkin karena takut akan tanggapan Patricia. Memahami kata-kata Ellar yang tak terucap, Patricia mengernyitkan alisnya sedikit. Tetapi pada akhirnya, dia tidak memberikan penjelasan. "Asalkan kamu sadar, ya hati-hati saja," kata Patricia sebelum berbalik hendak pergi. Dia mengerti kekhawatiran Ellar, sekarang setelah dia diberitahu, dia juga akan mengerti bahwa kunjungannya ke rumahnya hanya untuk menyelidiki Doretta. Bab 3135. Patricia merasa ini mungkin yang terbaik, untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Ellar memperhatikan Patricia pergi tanpa keraguan, merasakan sakit yang dalam dan teredam di hatinya. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. "Tuan Riddle, ini mendesak," sekretarisnya mengumumkan, sambil memasuki ruangan. "Biarkan saja," perintah Ellar sambil kembali ke mejanya. Setelah sekretaris meletakkan dokumen-dokumen itu dan pergi, Ellar mengambilnya tanpa ragu-ragu dan mulai bekerja, asyik dengan tugasnya sepanjang pagi. Menyadari Ellar belum meninggalkan kantornya, Patricia mendekat dengan tatapan bingung. Dia mengetuk pintu kantornya. "Masuklah," suara Ellar terdengar dari dalam. Membuka pintu, Patricia bertanya, "Kamu tidak akan makan siang?" "Ini sudah waktunya makan siang." "Aku tidak akan makan," Ellar menjawab singkat, lalu kembali fokus pada dokumen. Patricia tercengang. Setelah ragu sejenak, dia menutup pintu dan pergi. Mendengar pintu ditutup, Ellar menggenggam dokumen itu lebih erat, perasaan sunyi menyelimuti dirinya. Dia benar-benar tidak peduli dengan perasaanku. Setelah makan siang, Patricia ragu-ragu sejenak, lalu memutuskan untuk mengemas makanan untuk Ellar juga. Kembali di perusahaan, dia memerintahkan sekretaris untuk mengantarkan makan siang ke kantor Ellar. "Ambil saja, aku tidak mau makan," kata Ellar dengan kesal. "Tapi," sekretaris itu mulai, "Patricia bilang kamu harus menghabiskan makan siangmu, atau kamu tidak akan bertahan, tidak peduli tentang siapa yang mengatakan demikian, akulah bosnya." "Aku tidak perlu mendengarkan," Ellar menghentikan jawabannya saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu. "Tunggu, siapa yang kau bilang?" "Patricia," ulang sekretaris itu, masih agak bingung dengan Tuan. Perubahan suasana hati Riddle yang tiba-tiba. Merasakan kebingungan sang sekretaris, Ellar berkata dengan tegas, "Biarkan saja.
Anda boleh pergi sekarang. Baik, Tuan Riddle. Setelah meletakkan kotak makanan di atas meja, sekretaris itu meninggalkan kantor. Setelah sendirian, Ellar menyingkirkan dokumen yang dipegangnya dan melihat kotak makanan. Sepertinya dia peduli. Kesuraman yang menyelimuti Ellar sepanjang pagi langsung sirna. Merasa puas setelah makan siangnya, Ellar pergi ke kantor Patricia. Beritahu aku jika ada yang perlu kau lakukan, katanya, lalu bergegas pergi. Patricia memperhatikannya pergi, sedikit geli dan menggelengkan kepalanya karena perubahan suasana hatinya yang cepat. Dia benar-benar seperti anak kecil, kembali ke kebahagiaan hanya dalam waktu setengah hari. Waktu berlalu, dan 3 hari. Berlalu dengan relatif tenang. Dengan proyek Baikop yang semakin dekat, Ellar akhirnya memiliki kesempatan untuk menolak kemitraan tersebut. Saya menolak dengan sopan, Ellar memberitahu Nicole melalui telepon. Mehem, Nicole bergumam sebagai jawaban, tidak peduli apakah Everett akan curiga atau tidak. Faktanya, dengan menolak kesepakatan itu, Everett seharusnya menyadari pihak Nicole telah mengungkap sesuatu. Nicole, bahkan jika Everett tahu aku mengetahui rencananya, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Saya memang menerima proyek yang lebih baik daripadanya, dan saya menggunakan itu sebagai alasan. Dia tidak punya alasan untuk membantah, kata Ellar dengan nada agak bangga. Tetap saja, jangan lengah. Everett tidak akan membiarkan ini begitu saja, Nicole memperingatkan. Bab 3136. Mengerti? Ellar ragu sejenak sebelum berkata dengan hati-hati, bisakah Patricia terus tinggal di sini bersama? Aku mungkin masih membutuhkannya. Tentu, Nicole setuju. Ellar langsung gembira. Benarkah? Terima kasih, Nicole. Tentu saja, itu benar. Doretta belum membuat keputusan. Jangan bergerak lagi, dan saya pikir setelah Anda menolak bekerja sama dengan Everett, Doretta mungkin akan segera bertindak. Misi Patricia belum selesai, jadi wajar saja, dia tidak bisa kembali. Oh, Ellar tampak sedikit kecewa tetapi segera bersorak lagi. Tidak apa-apa, senang dia bisa tinggal beberapa hari lagi. Meski itu untuk urusan pekerjaan, dia senang bisa lebih sering bertemu dengannya. Kita akhiri saja seperti ini. Jika ada sesuatu, jangan lupa hubungi aku segera, Nicole. Diingatkan, aku tahu, jawab Ellar. Setelah Nicole menutup telepon, matanya sedikit menyipit. Dia berpikir dalam hati, sekarang Ellar sudah menjelaskan pendiriannya. Apapun yang Everett rencanakan selanjutnya akan terjadi. Mungkin lebih mudah dipahami. Semakin dekat momen seperti itu, semakin berhati-hati kita harus bertindak, tidak memberi Everett kesempatan untuk mengeksploitasi. Ketuk, ketuk, ketuk. Setelah ketukan itu, Lulu memasuki ruangan. Nicole, lihat ini. Lulu meletakkan sebuah dokumen di depan Nicole. Pendanaan untuk proyek ini telah diamankan, tetapi pihak lain tiba-tiba ingin membatalkan kerjasama. Apa yang terjadi? Ekspresi Nicole menjadi sedikit gelap. Kami belum tahu. Saya sudah meminta seseorang untuk menyelidikinya, jawab Lulu. Nicole membuka dokumen itu, matanya sedikit menyipit, tatapannya berubah muram. Semuanya untuk proyek sudah ditetapkan, mengapa pihak lain tiba-tiba ingin membatalkan kerjasama? Apakah ada masalah? Atau apakah mereka sedang berpikir ulang tentang kemitraan tersebut? Lulu bertanya-tanya keras, Nicole, apakah menurutmu Everett mungkin berada di balik ini? Sekarang, setiap kali ada masalah dengan salah satu perusahaan, pikiran pertamanya adalah Everett, mengingat bahwa dia mengamati mereka dengan penuh semangat, membuat dia sulit untuk tidak mencurigainya. Mari kita tunggu dan lihat apa sebenarnya yang terjadi. Meskipun Nicole juga mencurigai Everett, dia masih ingin untuk melihat buktinya, bisa jadi perusahaan lain tersebut sedang menghadapi beberapa kesulitan. Nicole, kau sudah dengar. Tepat saat itu, Sean dan Steve memasuki kantor Nicole. Ada apa? Melihat ekspresi cemas di wajah mereka, Nicole merasakan firasat buruk. Beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kami tiba-tiba mengalami masalah, kata Sean. Dengan ekspresi gelap, kami menduga Everett mungkin terlibat dalam hal itu. Siapa lagi kalau bukan
Dia, kata Steve sambil menggertakkan giginya. Kami juga punya satu di sini. Saya baru saja berdiskusi dengan Nicole apakah Everett bisa jadi dalang di balik ini, kata Lulu. Dengan marah, Sean mengambil dokumen itu dan meliriknya, ekspresinya menjadi lebih serius. Sepertinya, Everett mulai bertindak lagi. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Nicole menatap mereka dan berkata, Ellar sudah menolak proyeknya, dan menurutku dia tahu itu. Kita sudah melihat rencananya. Dia tidak mungkin berpikir bahwa menyebabkan masalah bagi beberapa perusahaan ini akan mempengaruhi kita, kan? Steve mengerutkan kening. Lagi pula, bahkan jika beberapa proyek ini hancur, itu tidak akan mengguncang fondasi Riddle Corporation. Nicole menggelengkan kepalanya. Kurasa dia mungkin mencoba mengalihkan perhatian kita. Maksudmu, dia punya yang lain. Rencana. Suara Steve meninggi beberapa tingkat. Mungkin, mata Nicole berkedip dengan cahaya dingin. Lagi pula, taktik kekanak-kanakan seperti itu tidak mungkin. Sesuatu yang akan dilakukan Everett lagi. Wajah Lulu sedikit memucat. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mari kita tetap tenang, Nicole berpikir sejenak. Dan berkata, karena ini bukan tujuan sebenarnya Everett, mari kita pertahankan posisi kita untuk saat ini dan lihat apa yang sebenarnya dia lakukan. Bab 3137. Mungkinkah dia sedang menunggu hasil dari pihak Doretta? Lulu berspekulasi. Saat ini, Everett yang menimbulkan masalah untuk mengalihkan perhatian mereka mungkin juga menciptakan peluang bagi Doretta. Itu adalah kemungkinan yang tidak akan kuabaikan. Aku akan mengingatkan Patricia tentang ini, kata Nicole, lalu menoleh ke yang lain. Untuk proyek-proyek ini, kita masih perlu merawat fasadnya. Lulu mengangguk mengerti. Benar, membuat Everett percaya dia telah berhasil mungkin akan membawanya ke. Baiklah, lakukan seperti yang kau sarankan, Sean dan Steve setuju. Baik, jawab Nicole sambil tersenyum tipis. Segera setelah itu, Sean dan Steve meninggalkan kantor. Nicole, meskipun kita harus mempertahankan fasad, pekerjaan kita masih perlu dilanjutkan. Tentang ini, proyek-proyek, apakah perusahaan-perusahaan itu bersedia bermain bersama kami? Tanya Lulu ragu-ragu. Yang mau lanjut ya lanjut, kalau tidak ya kita putus kontrak saja. Soal sanksi, ya kita abaikan saja, katanya. Mereka dapat memutuskan apa yang ingin mereka lakukan. Bagaimanapun, itu karena Riddle Corporation bahwa mereka terlibat, jadi mereka tidak seharusnya menanggung kerugian. Lulu menggigit bibirnya sedikit dan menjawab, baiklah, aku mengerti. Setelah melihat Lulu pergi, Nicole menelepon Patricia. Dia memberitahu Patricia tentang situasi di Riddle perusahaan, dan memperingatkan, Doretta mungkin akan segera bergerak, berhati-hatilah. Tidak heran, dia mulai bekerja di Bangkok besok, nada bicara Patricia terdengar serius. Mengetahui niat Doretta, Ellar telah mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan di perusahaan, meninggalkan. Doretta tak punya kesempatan beraksi di rumah. Selama beberapa hari terakhir, Doretta berhasil membujuk Emma, yang kemudian meyakinkan Ellar untuk membiarkan Doretta ke dalam perusahaan. Ellar setuju, memanfaatkan kesempatan itu. Sepertinya kecurigaan kita benar, suara Nicole berubah lebih dingin, saat Everett akhirnya membuatnya bergerak. Nona Riddle, jangan khawatir. Aku akan mengawasi dan berdiskusi dengan Ellar. Jika perlu, kami akan membuat rencana untuk kalian berdua. Kesempatan bagi Doretta, Patricia meyakinkan. Baiklah, kalian berdua bisa membahas hal-hal spesifiknya, kata Nicole, mengakhiri panggilan. Di ujung telepon yang lain, Ellar dengan hati-hati bertanya kepada Patricia, ada apa, kamu terlihat sangat serius. Kamu harus lebih berhati-hati terhadap Doretta, dia mungkin akan bergerak dalam beberapa hari ke depan, Patricia memperingatkan Ellar. Ellar tersenyum percaya diri. Jangan khawatir, bahkan jika dia berhasil, dia tidak akan benar-benar berhasil. Apa yang kamu lakukan? Maksudmu? Tanya Patricia bingung. Aku sudah berpikir, dan aku menyadari bahwa tidak ada rencana yang benar-benar aman, jadi aku
Ellar mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke Patricia dan merendahkan suaranya, membuat semua segel resmi palsu. Kamu, Patricia sejenak terdiam, menatap Ellar dengan perasaan campur aduk antara geli dan tak percaya. Dia benar-benar berpikir di luar kotak, tetapi solusi ini memang akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, daripada mengkhawatirkan potensi kekurangan dalam rencana, lebih baik membuat semuanya palsu. Dengan cara itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Heh, kamu pasti baru sadar betapa pintarnya aku sekarang, kata Ellar dengan sedikit rasa bangga. Patricia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Ya, kamu yang paling pintar. Sekarang, tekanannya tampak jauh lebih besar. Lebih sedikit, karena kehilangan pun tidak akan menakutkan. Asalkan kau tahu, kata Ellar sambil tersenyum penuh kemenangan. Patricia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya, memperingatkan, bersikaplah lebih bijaksana, dan pastikan kamu tidak. Baiklah, kata Ellar sambil menepuk dadanya. Aku akan berhati-hati. Baiklah, lanjutkan saja, kata Patricia. Memberi isyarat bahwa Ellar bisa pergi. Ekspresi Ellar sedikit menegang. Jadi, tentang apa yang baru saja kutanyakan padamu, apakah kau sudah memutuskan? Patricia ragu sejenak. Doretta akan datang ke perusahaan besok, kurasa lebih baik tidak usah. Bab 3138. Tapi ibuku bilang dia ingin mengundangmu makan malam. Kamu sudah beberapa hari tidak datang ke sana, dan dia bahkan bertanya apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu kesal. Jika kamu tidak pergi, dia pasti akan berpikir aku yang membuatmu marah. Marah? Nanti aku yang kena omelan, Ellar memohon pada Patricia sambil tampak memelas. Kau bisa menjelaskannya padanya, kata Patricia, agak tak berdaya. Aku bisa menjelaskannya 1000 kali, tapi itu tidak akan seefektif jika kau datang, desa Ellar. Aku merasa seperti aku diadopsi, bukan benar-benar dilahirkan oleh ibuku. Patricia tidak bisa menahan tawa. Aku punya rencana malam ini. Bagaimana dengan ini? Aku akan kembali bersamamu untuk mengobrol sebentar. Sedikit dengan ibumu, tapi kemudian aku harus pergi. Dia sudah membuat rencana dengan Charlie untuk menyelidiki orang yang ada hubungannya dengan Doretta malam itu. Asalkan kau setuju, Ellar langsung berseri-seri, matanya berbinar. Ingat, aku benar-benar ada urusan dan tidak bisa tinggal lama, Patricia mengingatkannya lagi. Aku tahu, kehadiranmu saja sudah cukup, desa Ellar lega, benar-benar takut untuk kembali ke rumah saja. Dimarahi oleh ibunya. Melihat Ellar pergi dengan gembira, Patricia terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Asteris. Pada sore hari, matahari bersinar terik. Nicole dan Lulu sedang dalam perjalanan kembali setelah makan malam. Patricia akan pergi ke rumah Emma malam ini. Mungkin kita bisa ikut, kata Lulu sambil menyeringai. Semangat gosipmu yang tak pernah padam benar-benar hebat, Nicole tak dapat menahan tawa. Mari kita ikut bersenang-senang saja. Lagi pula, aku ingin sekali melihat seperti apa Doretta, betapa pintar dan liciknya dia. Lulu benar-benar penasaran. Lagi pula, Doretta, hanya seorang saudara jauh, mengapa Emma begitu peduli? Nicole ragu sejenak sebelum setuju. Baiklah, dengan Doretta mulai bekerja di perusahaan besok, akan baik bagi mereka untuk mengetahui siapa dia sebelumnya. Kalau begitu, ayo kita berangkat bersama sepulang kerja, ajak Lulu. Dia lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Spencer. Aku ada acara malam ini, jadi kamu tidak perlu menjemputku. Aku akan pulang sendiri. Kau mau kemana? Tanya Spencer. Aku akan ke rumah Dexter bersama Nicole, Lulu menjelaskan. Mendengar bahwa dia akan bersama Nicole, Spencer tidak terlalu khawatir. Baiklah. Setelah menutup telepon, Lulu menatap Nicole. Apakah Jared akan menjemputmu? Aku akan memberitahunya, Nicole. Katanya sambil mengirim pesan ke Jared. Sementara itu, Jared sedikit mengernyit saat menerima pesan itu. Tuan Johnston, apakah ada yang salah? Tanya Max pelan. Tidak apa-apa, jawab Jared, lalu memberi instruksi pada Max. Katakan pada Tuan Lampman bahwa aku akan menghadiri makan malam itu. Ya, jawab Max,
mengerti bahwa Nicole pasti ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi Jared tidak akan menjemputnya. Mata Jared sedikit menyipit saat dia bertanya, informasi yang kamu kumpulkan tentang pemimpin Eastern Falcon, sudahkah kau sampaikan pada Zain? Sudah dikirim. Tenang saja, Max mengangguk. Mulai sekarang, kamu tidak perlu menyelidiki masalah ini. Zain akan menanganinya. Jared berhenti sejenak sebelum menambahkan. Mengenai pasukan yang dibawa Everett ke Sanjoto dari Eastern Falcon, pastikan orang-orangmu. Ya, jawab Max serius. Jika mereka bisa menemukan semuanya. Orang-orang ini, memang memiliki potensi untuk menghancurkan kekuatan Everett. Bab 3139. Juga, suruh seseorang mengawasi Everett. Ekspresi Jared menjadi gelap, sedingin es. Baiklah, saya akan mengirimkan orang-orang kita yang paling cakap, jawab Max. Bagus, Jared mengakui, lalu mengambil dokumen di mejanya. Max mengangguk dan meninggalkan kantor, menyadari situasinya semakin rumit. Dia tahu ada kemungkinan besar Everett akan melakukan sesuatu yang nekat, yang dapat membahayakan Nicole. Jared, yang khawatir akan keselamatan istrinya, ingin memastikan segala sesuatunya diatur untuk menjaganya tetap aman. Max percaya bahwa meskipun Everett saat ini didukung oleh Eastern Falcon, kepercayaan dirinya akan memudar setelah mereka menangkap anggota Falcon dan berurusan dengan pemimpin mereka. Pada saat itu, Everett tidak punya pilihan selain menyerah, karena dia kehabisan pilihan. Saat matahari terbenam dan cahaya senja memenuhi langit, Nicole dan Lulu tiba di rumah Eliar. Mereka menemukan Ellar dan Patricia baru saja keluar dari mobil. Keduanya terkejut sekaligus senang melihat mereka. Hai teman-teman, apa yang membawa kalian ke sini? Ellar menyapa mereka dengan hangat. Kami datang untuk menemui Dexter dan Emma, kata Lulu sambil tersenyum, meskipun dia tidak bisa mengakui bahwa dia ada di sana. Untuk beberapa drama, masuklah, ajak Ellar sambil memimpin jalan masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Ellar melirik Patricia, dan keduanya mengerti mereka mungkin ada di sana karena Doretta, tapi mereka tidak mengatakan apapun lagi tentang hal itu. Di ruang tamu, Nicole dan Lulu menyapa Dexter dan Emma. Kalian sudah di sini, kemarilah, seru Emma dengan hangat. Bu, ayah, kami juga kembali, Ellar mengumumkan, mendorong Patricia untuk mengangguk dan juga menyapa Dexter dan Emma. Patricia juga ada di sini. Emma memperhatikan Patricia dan semakin berseri-seri. Ayo, duduklah. Setiap orang. Setelah semua orang duduk, Emma melirik Ellar dan berkata, sepertinya kamu menepati janjimu. Apa lagi? Bolehkah aku melakukannya? Sebenarnya, Patricia punya hal lain yang harus dilakukan hari ini. Dia setuju untuk datang hanya agar kamu tidak memarahiku. Dia harus pergi sebentar lagi, Ellar menyebutkan kepergian Patricia pada akhirnya untuk mencegah masalah dari Emma nanti. Patricia, kamu ada hal lain yang harus dilakukan. Kalau begitu, ayo kita makan malam dengan cepat agar tidak menghambatmu, Emma. Disarankan segera. Itu artinya kita juga bisa menikmati pesta ini, Lulu menimpali sambil tertawa. Ayo makan malam, kata Emma sambil tersenyum pada Nicole dan Lulu. Baiklah, semua orang setuju dan berdiri menuju ruang makan. Emma memberi instruksi pada Ellar, panggil Doretta untuk makan malam. Oke, Ellar memanggil ke arah kamar Doretta. Doretta, makan malam sudah siap. Dasar bajingan, Emma menggelengkan kepalanya ke arah Ellar dengan ekspresi bingung. Baiklah, suara Doretta terdengar dari atas. Ellar mengangkat bahu lalu pergi mengawal Patricia. Begitu Doretta bergabung, semua orang duduk, siap menikmati makan malam mereka. Bab 3140. Nicole, Lulu, ini Doretta, saudara jauhku, Emma memperkenalkan kepada Nicole dan Lulu. Ini Nicole, sepupu persaudaraan Ellar, dan itu Lulu, istri saudara laki-laki Nicole, lanjut Emma dengan perkenalan. Setelah memberi salam, Dexter menyemangati semua orang dengan berkata, baiklah, kita semua keluarga di sini, tidak perlu khawatir. Formal, ayo makan. Oke, semua orang setuju, sambil mengambil peralatan makan mereka.
Patricia, coba ini. Ellar segera menyajikan hidangan kesukaan Patricia. Lulu melihat ini dan tersenyum ambigu pada Nicole sambil mengangkat alisnya. Nicole terkekeh pelan, lalu menoleh ke Dexter dan Emma. Paman Dexter, Emma, kalian berdua tampak hebat. Akhir-akhir ini, sepertinya kalian menikmati diri kalian sendiri. Tentu saja, kami sangat senang, jawab Emma sambil melihat Patricia dengan senyum puas. Patricia merasa malu, wajahnya memerah. Dia melirik Ellar, menyadari bahwa hubungan mereka palsu. Tapi sekarang, situasinya tampak di luar kendalinya. Kontrol, dan dia menyadari bahwa dia tidak merencanakan dengan matang. Dia pikir mereka bisa dengan mudah putus. Kemudian tanpa banyak kesulitan. Namun, dia sekarang khawatir Emma mungkin akan terluka oleh hasil seperti itu. Namun, mengakui bahwa hubungannya dengan Ellar palsu berarti mereka telah menipu Dexter dan Emma. Dia yakin Dexter dan Emma akan sangat terluka oleh pengungkapan itu. Ellar menyajikan lebih banyak makanan kepada Patricia dan kemudian dengan santai berkata, selama kamu bahagia, itu membuat hidupku lebih baik. Sedikit lebih mudah, mengadopsi nada yang menunjukkan sedikit kekesalan. Semua orang tertawa terbahak-bahak, sekali lagi mencairkan suasana. Mata Nicole menyipit sedikit saat dia menyadari keraguan Patricia. Dia mengerti kekhawatiran Patricia. Dan keraguan, sungguh, situasinya tampak rumit. Pada titik ini, satu-satunya jalan ke depan adalah melanjutkan rencananya. Dia berharap dapat menangkap Doretta segera. Untuk menghindari berlarut-larut dan meminimalkan potensi cedera. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, tatapan Nicole beralih kembali ke Doretta. Doretta dengan penuh perhatian melayani Emma, mengungkapkan rasa terima kasihnya, Bibi Emma, aku mulai bekerja. Besok, aku benar-benar harus berterima kasih padamu dan Ellar karena telah membantuku mendapatkan pekerjaan yang hebat. Jangan khawatir, aku akan bekerja. Bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Kamu baru saja memulai karirmu, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Jika ada sesuatu yang tidak kamu sukai, kamu bisa melakukannya. Baiklah, pergilah ke Ellar. Dia akan membantumu, saran Emma. Dexter menambahkan, mengetahui Anda ada di sana untuk membantu Ellar membuat kami merasa tenang. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Doretta meyakinkan dengan ekspresi serius dan sungguh-sungguh. Apakah kamu perlu mempersiapkan sesuatu untuk hari pertamamu bekerja? Tanya Emma dengan khawatir. Aku sudah menyiapkan segalanya, jawab Doretta manis. Lulu meliriknya, lalu menggoda Ellar, dengan Patricia dan sekarang Doretta di sisimu, kau pasti. Aku tidak bisa memberikan banyak bantuan sekarang. Aku tidak bisa memberikan banyak bantuan, aku masih membutuhkan bimbingan Ellar, kata Doretta. Sedikit malu. Sama sekali tidak. Kudengar kau cukup berbakat. Yang kau butuhkan hanyalah kesempatan. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, Ellar akan mengandalkanmu, puji Lulu sambil tersenyum jenaka. Patricia terlalu baik, aku tidak begitu mengesankan. Doretta menolak, lalu menatap Patricia, jika ada yang bertanya. Mengesankan, itu Patricia, dan satu-satunya yang benar-benar dapat membantu Ellar adalah calon istrinya. Kita semua, keluarga di sini, kami saling membantu. Emma menimpali, mengira percakapan itu santai. Dia menghimbau semua orang untuk lebih fokus pada makan daripada berbicara. Lulu dan Nicole saling berpandangan, diam-diam mengakui keterampilan Doretta dalam berkata-kata. Jelaslah mengapa. Emma sangat mengaguminya. Nicole tersenyum tipis, dan dengan cekatan mengalihkan topik pembicaraan ke masalah keluarga lainnya. Setelah makan malam, Patricia pamit.